pariwisata yang dipilih oleh pemerintah Kabupaten Lebak dengan menggunakan pendekatan city branding dan telah terlebih dahulu dibahas pada awal RIPDA tahun 2016 dan pada tahun 2020 tentang penyelenggaraan kebijakan pengembangan pariwisata yang adaptif sesuai dengan kondisi dan situasi yang terbarukan, karena sebagai perwujudan pendekatan city branding, Lebak Unik juga sebagai muara dari ekosistem pariwisata di Kabupaten Lebak. Dalam implementasinya masih terdapat penyesuaian nilai yang dicanangkan Lebak Unik untuk kepentingan pariwisata dengan para tokoh agama yang masih belum menerima sepenuhnya nilai Lebak Unik. Awal dicanangkan Lebak Unik, tokoh masyarakat terutama dari tokoh agama menjelaskan jika Lebak dibuka seluasnya untuk pariwisata diindikasikan dapat memberikan dampak negatif terhadap nilai lokal Lebak yang sangat kental pada nilai agama Islam. Namun proses yang memakan waktu yang tidak cepat tersebut dapat menjadi strategi dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Lebak. Oleh sebab itu, diperlukan adanya penelitian lebih lanjut mengenai bagaimana strategi pengembangan pariwisata Lebak Unik melalui pendekatan city branding di Kabupaten Lebak yang menurut peneliti akan tepat jika menggunakan teori yang dikemukakan oleh INS tahun 2011, di mana untuk memahami strategi yang diterapkan oleh pemerintah Kabupaten Lebak dapat menerapkan city branding, dapat dilihat dari formulasi kebijakan yang dilakukan oleh para stakeholders, termasuk formulasi kebijakan ini kemudian dapat menunjukkan ranah strategi yang terkait dengan pemahaman mengenai Lebak Unik. Strategi tersebut kemudian diinterpretasikan melalui 4 sudut pandang dalam pemerintahan, yaitu yang pertama identity, yang kedua objektif, yang ketiga communication, dan yang keempat adalah coherence. Berdasarkan karakteristik penelitian yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan penelitian, maka untuk itu penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif. Tujuan pokok dari penelitian ini adalah agar dapat mengkaji dan menemukan konsep baru yang berkaitan dengan strategi pengembangan pariwisata Lebak Unik melalui pendekatan city branding di Kabupaten Lebak. Dengan demikian, metode penelitian ini dipilih dan dianggap tepat untuk menggali data sesuai kebutuhan dengan masalah penelitian melalui interpretasi proses dan makna. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pengembangan pariwisata melalui pendekatan city branding di Kabupaten Lebak sudah dijalankan berdasarkan 4 dimensi, yaitu identitas, 2 objektif atau tujuan, 3 communication atau komunikasi, dan 4 coherence atau keselarasan. Pemerintah Kabupaten Lebak menekankan sektor pariwisata untuk mendukung city branding. Lebak Unik merupakan identitas Kabupaten Lebak yang diangkat karena keunikan dan ditonjolkan terhadap potensi alam dan budaya di Kabupaten Lebak untuk dijadikan sebagai daya tarik wisata dalam rangka strategi peningkatan perekonomian daerah. Tak hanya itu, dengan tagline Lebak Unik inilah yang menjadikan pedoman daerah dalam arah pengembangan sektor pariwisata agar bisa menonjolkan keunikan daerah dan kearifan lokal melalui keunggulan komparatif yang dimiliki. Sedangkan tujuan objektif tersebut dijalankan dengan konsisten oleh semua stakeholder yang terkait. Sedangkan komunikasi, bagaimana pemerintah Kabupaten Lebak melakukan proses komunikasi baik secara online ataupun offline dengan semua pihak yang berkepentingan dengan pariwisata Kabupaten Lebak. Sedangkan pada aspek kesesuaian, coherence, proses implementasi yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Lebak dapat memastikan segala bentuk program komunikasi dari suatu kota terintegrasi, konsisten, dan menyampaikan pesan yang sama. Berdasarkan hasil pembahasan pada penelitian yang telah dilakukan, terdapat aspek yang menonjol dalam proses strategi Lebak Unik. Kabupaten Lebak melakukan city branding dengan mengusung Lebak Unik merupakan nilai lokal dan unik dari Kabupaten Lebak. Merupakan hasil dari proses yang cukup lama dan secara persuasif berkomunikasi dengan berbagai pihak sehingga Lebak Unik dapat dijadikan tidak hanya sekedar tagline tetapi menjadi ciri Lebak. Aspek komunikasi yang dilakukan pemerintah Kabupaten Lebak yaitu dengan komunikasi persuasif antara lain primer, sekunder, dan tersier.
Komunikasi primer berhubungan dengan isu visi misi pemimpin untuk Kabupaten Lebak, juga struktur organisasi maupun administrasi dalam city branding. Kemudian sekunder dilakukan dengan membangun komunikasi yang dilakukan pemerintah dalam membuat kebijakan yang diacu oleh para stakeholder. Lalu komunikasi tersier berkaitan dengan lapisan masyarakat di mana mereka turut mempromosikan destinasi wisata di Kabupaten Lebak. Dengan begitu, pemerintah memiliki momentum untuk menyampaikan secara persuasif terhadap Lebak, yaitu Lebak Unik. Oleh karenanya, dengan adanya komunikasi persuasif tersebut, memunculkan komitmen dari para stakeholder untuk selalu bersama memajukan Kabupaten Lebak. Temuan lainnya yaitu ada dalam proses city branding di Kabupaten Lebak dengan mengusung Lebak Unik adalah komitmen pemimpin dalam mengimplementasikan city branding yang telah disusun tersebut. Pemerintah Kabupaten Lebak menjadikan pariwisata sebagai fokus utama pelaksanaan pembangunan di samping program pembangunan infrastruktur dan program pengentasan kemiskinan lainnya. Melalui visi Kabupaten Lebak 2019-2024, yaitu Lebak sebagai destinasi wisata unggulan nasional berbasis potensi lokal. Berdasarkan hasil riset yang telah dikemukakan, ditemukan bahwa Kabupaten Lebak yang awalnya memiliki stigma negatif dan masuk ke dalam data salah satu daerah kabupaten kota yang tertinggal di Indonesia, selama beberapa tahun dapat berhasil merebranding stigma tersebut. Perubahan stigma tersebut disebabkan oleh strategi city branding yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Lebak, sehingga terjadi perubahan paradigma serta terdapat hal baru yang juga mendukung keberhasilan strategi city branding tersebut, yaitu strategi komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Lebak dengan perluasan stakeholder yang terlibat. Demikian presentasi mengenai disertasi ini. Selanjutnya saya kembalikan kepada pimpinan sidang. Terima kasih. Terima kasih. Aduh, yang saya hormati, sebelum kita melanjutkan sidang ini, saya terlebih dahulu ingin bertanya kepada tim penguji, apakah dapat menerima presentasi saudari Promovenda sehingga sidang dilanjutkan. Terima kasih. Dengan telah diterimanya presentasi saudari, maka sidang saya akan dilanjutkan. Terima kasih. Saudari Promovenda, selanjutnya akan dilakukan ujian. Saudari diminta untuk mempertahankan disertasi ini dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para penguji. Namun sebelum dilanjutkan, silakan barangkali mau minum dulu. Baik, pada kesempatan pertama saya akan mengundang tim promotor untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan, diawali oleh ketua tim promotor. Saya persilakan Dr. Haryanto Binti untuk mengajukan pertanyaan. Baik, terima kasih pimpinan sidang. Saudari Promovenda, ya, pertama mungkin saya ucapkan selamat sudah sampai di tahap ini. Ya, tentu perjalanan yang sangat cukup berat, ya, mengingat Saudari Promovenda sendiri memiliki tugas tertentu, ya, di Kabupaten Lebak. Ya. Mudah-mudahan pada hari ini, ya, khususnya Saudari Promovenda dapat meraih nilai yang baik dan terbaik. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Saudari Promovenda, saya kira paparan tadi, ya, yang dipaparkan oleh Saudari Promovenda, ada satu hal yang menarik bagi saya, ya, karena maaf, ya, ini pun dihadiri oleh, ya, saudara-saudara kita dari Kabupaten Lebak. Ya. Kabupaten Lebak ini kan seperti intan yang sedang digosok, kan gitu, ya. Ya, gosokan itu pakai city branding, kan gitu, ya. Nah, kita tahu tadi pun Saudari Promovenda menyadari, ya, bahwa salah satu tantangan yang perlu ditempuh, ya, di dalam mengembangkan atau melakukan pembangunan di Kabupaten Lebak, yaitu tersebarnya bahkan ribuan mungkin
atau mungkin puluhan ribu para pemuka agama ya, yang memiliki persepsi tertentu ya, dengan satu keterbukaan daerah ya, keterbukaan daerah. Nah, jadi dari teori INS yang saya garis bawahi ya, saudara Romvenda, satu, keselarasan. Tampaknya ini yang boleh jadi ya, boleh jadi merupakan salah satu, saya ulangi ya, salah satu saja ya, upaya ya, untuk apa? Untuk menggosok intan Kabupaten Lebak ini menjadi lebih bright dan bersinar ya. Itu. Nah, berdasarkan pernyataan tadi ya, saya cukup penasaran ini kenapa ya warna lokal ya, dengan tagline Lebak unik, kok didekatinya dengan teori INS ya. Di situ ada identity, objektif, kemudian communication dan coherence ya. Apa kiranya alasan-alasan yang mendasari ya penelitian yang sudah Purwovenda lakukan? Itu yang pertama. Yang kedua, walaupun tadi sudah dikemukakan secara gamblang, tapi saya ingin juga mendapat penjelasan lebih lanjut ya. Karena ya maaf, kita mengenai konsep sustainable ya, never stop begitu. Nah, sesungguhnya ada pikiran-pikiran apa lagi gitu ya, yang kemudian bisa diterapkan kalau kemudian city branding ini sudah mencapai titiknya ya. Apa selanjutnya kan begitu ya. Karena bagaimanapun juga kita semua berkeyakinan bahwa pembangunan itu tidak bisa dilakukan secara sektoral. Mungkin itu. Terima kasih. Terima kasih izin menjawab, Pak. Terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin saya mencoba bahwa tadi disampaikan bagaimana citra Kabupaten Lebak selama ini, bahwa Kabupaten Lebak dengan pemberitaan-pemberitaan dikategorikan tertinggal dengan banyaknya tahun 2014 seperti anak-anak sekolah yang bergelantungan di jembatan yang dianalogikan seperti Indiana Jones. Kemudian juga pemberitaan ini menjadi heboh dan itu menjadi stigma yang negatif bagi Kabupaten Lebak. Nah, atas itu semua tentunya akses infrastruktur juga yang masih berkurang. Kemudian juga Kabupaten Lebak memang yang secara regulasi adalah daerah konservasi, di mana hampir 64% wilayah Kabupaten Lebak ini dikuasai oleh pihak ketiga. Disitulah masyarakat yang susah untuk intervensi untuk mata pencahariannya. Nah, jadi orang lebih mengenal Rangkas Bitung dibandingkan Lebaknya. Walaupun mengenal Baduy, tentunya dibandingkan Lebak itu, Baduy distigmakan lebih banyak dipandang sebagai simbol kebodohan, kemiskinan, dan keterbelakangan. Nah, seperti itu mungkin yang akhirnya menjadi penelitian saya untuk berpikir bagaimana permasalahan ini tentunya harus mencari jalan keluar. Salah satunya mungkin untuk mereduksi aplikasi potensi yang luar biasa. Di samping yang mungkin stigma yang negatif tersebut, Lebak memiliki potensi yang sangat luar biasa, baik itu sumber daya alam dengan budaya yang melekat di masyarakat, yang ini bisa untuk kita gali menjadi satu potensi untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Nah, citra buruk di masa lampau ini yang mungkin sebenarnya terpatahkan dengan fakta-fakta terkini mengenai progres pembangunan Kabupaten Lebak, kemudian baik di level regional. Untuk maju ke depan, ditandai dengan tadi itu yang saya sampaikan, upaya progres nasional, proyek strategis nasional, diantaranya pembangunan PIM Tanjung Lesung yang secara geografis bertetangga dengan Kabupaten Lebak. Dengan adanya pembangunan Tol Serang Panimbang yang menghubungkan Rangkas Bitung dengan Pandimang Pandeglang, di mana 38 km adalah melalui melintasi Kabupaten Lebak, dan juga ada 3 exit tol atau interchange di Kabupaten Lebak.
kemudian juga double track Rangkas Bitung, relasi Tanah Abang Maja Rangkas Bitung, kemudian yang rencana pemerintah juga yang akan mereaktivasi jalur kereta api Rangkas Bitung Labuan Saketi Labuan dan Labuan Melimping Bayah. Nah ini tentunya dan kemudian juga stasiun Rangkas Bitung akan menjadi hub stasiun ultimate yang ada di Provinsi Banten. Kemudian juga ada pembangunan multipurpose dan Karian yang ini terbesar ketiga di Indonesia di antara Jatiluhur dan Jati Gede yang ada di Kabupaten Lebak. Kemudian juga Kota Batu Maja menjadi 10 prioritas program pemerintahan Pak Jokowi untuk menjadi daerah publik Maja yang ini progresnya paling cepat di antara 10 kabupaten tersebut. Kemudian juga dalam RPJMN tahun 2019-2024 Maja juga ditetapkan sebagai distrik ekonomi kreatif oleh pemerintah pusat. Nah mungkin menurut kami City Branding Lebak Unik inilah bukanlah sebuah upaya framing dari pemerintah untuk mengaburkan hal tersebut, problem masalah daerah. Tetapi sekali lagi saya katakan bukan untuk itu, tetapi bagaimana kebijakan menempatkan pariwisata sebagai lokomotif pembangunan Lebak di tahun 2019-2024 akan erat kaitannya dengan pendekatan city branding tersebut. Sehingga city branding ini adalah sebagai identitas kota yang akan berhadapkan dan melebur dengan citra negatif Lebak yang selama ini melalui langkah-langkah yang progresif. Dan alhamdulillah tentunya seperti sekarang mungkin tentang Baduy yang tadi itu dicitrakan dengan keterbelakangan, kebodohan, kemiskinan. Nah, kami coba tampilkan dalam pendekatan yang utuh bahwa Baduy sebagai masyarakat yang kukuh memegang teguh adat istiadat sejatinya sebagai living role atau model teladan hidup dari manusia yang sesungguhnya yang berpikiran sudah sangat jauh ke depan, bahwa masyarakat Baduy berprinsip manusia bersama alam, manusia menjaga alam, alam akan menjaga manusia. Nah ini tentunya mereka juga mengambil alam ini seperlunya, tidak mengeksploitasi, dan karena mereka berkeyakinan bahwa alam ini bukan hanya untuk saat ini, tapi bagaimana alam ini untuk bekal anak cucu kita ke depan, sehingga maka alam akan terjaga dengan baik dan terlestarikan. Nah nilai-nilai budaya inilah yang menjadi kebiasaan mereka melalui yang kita ekspresikan melalui atraksi Seba Budaya Baduy. Kemudian juga Seba Budaya Baduy ini juga bukan hanya sekedar tontonan, tetapi menjadi tuntunan bagi kita, tuntunan relasi antara manusia dengan manusia, serta manusia dengan alam. Tadi itu yang saya katakan bahwa manusia menjaga alam, alam akan menjaga manusia. Kemudian juga kita berharap, saya tentunya yang memang sekarang juga di samping peneliti juga sebagai pemegang kebijakan di Kabupaten Lebak, kami berharap bahwa ada pergeseran penilaian dari citra negatif memandang Lebak yang sebelah mata. Tadi itu yang Bapak katakan ibarat intan atau gadis cantik yang diperebutkan oleh banyak investor. Alhamdulillah tentunya pada sampai saat ini tahun 2022 lebih dari 300% investasi masuk ke Kabupaten Lebak ini di luar target capaian kami yang masuk ke Kabupaten Lebak. Kita tahu bahwa sekarang pariwisata juga misalkan yang kami tempatkan sebagai prioritas pembangunan, kita berharap bisa menjadi efek menetes yang bisa mengungkit berkembangnya sektor UMKM, kemudian juga meningkatnya kunjungan pariwisata, berbagai destinasi pariwisata yang kita kemas menjadi six fantastic, yaitu seperti Museum Multatuli, kemudian Kasepuhan Citorek, kemudian Pantai Bagedur, Pantai Sawarna, kemudian juga termasuk Kebun Teh Cikuya, dan juga yang lainnya ya salah satunya seperti Sabah Budaya Baduy. Yang ini mungkin yang menjadi unggulan dari six fantastik yang kami kembangkan dalam visi pariwisata Lebak Unik. Nah sejatinya tentunya pariwisata ini adalah berbagai ikhtiar yang ikutannya hanyalah sebagai tools atau alat, bahwa tujuan utama dari ikhtiar ini adalah ikhtiar yang ditandai dengan city branding Lebak Unik ini. Kita berharap terwujudnya kesejahteraan dan kebahagiaan bagi masyarakat Kabupaten Lebak ke depannya. Mungkin itu Pak. Terima kasih. Dan keselarasan. Insya Allah Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih. Mau minum dulu, kelihatannya tadi banyak bicaranya. Enggak.
Katanya biar jangan terlalu panjang Pak. Kalau sudah bicara Pak susah stopnya gitu. Oke, kita lanjutkan ya. Tidak perlu minum dulu ya. Enggak, insya Allah. Berikutnya dari anggota tim promotor saya persilakan Profesor Ida Widianingsih. Terima kasih pimpinan sidang. Saudari Pemda, saya selaku anggota tim promotor ingin melakukan konfirmasi atas penelitian yang telah dilakukan. Tentu saja karena proses bimbingan juga kita sudah banyak diskusi, tetapi adalah kewajiban kami untuk melakukan konfirmasi beberapa informasi yang ditulis. Kalau misalnya melihat dari judul ini, strategi pengembangan pariwisata Lebak unik melalui pendekatan city branding di Kabupaten Lebak. Ini sebetulnya kita melihat topik utama dalam riset ini adalah masalah pengembangan pariwisata. Ya, bahkan di sini penulis mencoba melihat pendekatan city branding dari proses identity, objektif, communication, dan coherent. Nah, pertanyaan saya, kalau dilihat dari perspektif administrasi publik, karena nanti kandidat atau promovenda akan menjadi doktor di bidang ilmu administrasi publik, apa sebetulnya keterkaitan antara topik riset ini dengan bidang kajian administrasi publik? Itu pertanyaan pertama. Satu lagi, di dalam tulisan ini juga di bab 3, promovenda menjelaskan tentang penggunaan metode penelitian di dalam riset. Metode kualitatif dipilih untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang dikemukakan di bab 1. Nah, tetapi di sini juga ketika kita melihat daftar informan yang dipilih, mulai dari wakil bupati sampai tokoh masyarakat, ini semua adalah posisinya ada di wilayah kajian di Kabupaten Lebak, dan semuanya tahu Provenda juga merupakan pemimpin, merupakan bupati di wilayah yang dikaji. Pertanyaan saya, karena kita bicara tentang karya akademik, bagaimana sebetulnya Provenda mencoba melakukan kajian dengan netral dan valid sehingga memenuhi kaidah-kaidah karya ilmiah. Mohon jawabannya. Terima kasih. Terima kasih Prof. Ida. Mungkin saya coba menjawab. Perkembangan administrasi publik ini adalah sebagai perkawinan seni dan ilmu pemerintahan, ya. Jadi ilmu pemerintahan dengan seni dan ilmu manajemen. Nah, tentunya kaitan dengan ini saya menggunakan metode kualitatif. Memang istilah tadi dengan perkembangan zaman ini, administrasi publik ini sudah tidak asing mungkin dalam kebijakan pembangunan. Nah, istilah ini karena berkembang di kalangan masyarakat jauh dari interdisipliner, ya. Di mana kemudian berkembang jauh lebih canggih baik secara analisis dan juga teoritis, di mana kajian yang paling banyak itu terkait pariwisata adalah salah satu industri gaya baru yang mungkin menjadi sekarang industri terbarukan, apalagi pasca pandemi COVID-19 ini menjadi industri gaya baru yang mampu menyediakan pertumbuhan ekonomi yang cepat dan juga membuka lapangan pekerjaan, mengurangi tingkat pengangguran, kemudian juga pengembangan dan pemberdayaan masyarakat yang tentunya ini bisa mengaktifkan sektor produksi lain di dalam negara menjadi penerima wisatawan. Nah, tentunya ini juga kita tentunya dalam sektor pariwisata ini tidak terlepas juga bagaimana kita memberikan stabilitas politik dan keamanan untuk menjamin keamanan bagi para wisatawan, terutama dalam kerangka hukum dan keuangan yang dibutuhkan dalam sektor pariwisata. Nah, ini berdasarkan teori kajiannya Ma'ruf tahun 2018, di mana banyak hambatan dan rintangan yang harus dihadapi, terutama dalam dukungan masyarakat, sehingga tempat wisata tersebut ini harus didukung oleh masyarakat di lingkungan sekitarnya. Nah, pentingnya peraturan yang juga kesadaran dari pemerintah dalam melaksanakan pembangunan pariwisata ini tentunya kita perlukan strategi dalam pengelolaan pengembangan pariwisata baik yang tersusun,
baik terencana dan tersusun, sehingga potensi yang dimiliki ini menjadi keunggulan komparatif yang bisa kita kembangkan secara optimal. Nah mungkin karena saya menggunakan metode kualitatif, tentunya tadi itu selaku peneliti sekaligus juga pemegang kebijakan yang sedang diberikan amanah ini, tentu teknik pengumpulan data dalam penelitian yang saya sajikan juga ini menggunakan melakukan studi dokumentasi gitu. Yang pertama mungkin melakukan wawancara ya, in-depth interview, wawancara, yang kemudian yang kedua saya melakukan penelitian melalui studi dokumentasi, dan yang ketiga kami melakukan fokus group discussion melalui grup discussion FGD yang kita lakukan, dan juga dijelaskan secara metodologis analisis data pada penelitian ini yang mengacu pada pendapat dari Miles dan Huberman tahun 92, diantaranya pertama melakukan reduksi data reduction, yaitu melakukan proses pemilihan, kemudian juga pengidentifikasian data, penyederhanaan, dan juga transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Jadi bukan hanya secara teoritis, tapi kami juga melihat di lapangan bagaimana dari strategi ini yang bisa kita lakukan di Kabupaten Lebak. Kemudian yang kedua melakukan penyajian data, yaitu penyajian sekumpulan informasi yang telah disusun, yang kemudian yang ketiganya dilakukan penarikan kesimpulan untuk diverifikasi. Jadi untuk datanya diverifikasi, sehingga ini kita juga tadi itu dengan metode kualitatif ini kita menggunakan triangulasi sehingga dapat menjaga objektivitas pada penelitian ini. Nah, sehingga melalui penelitian triangulasi ini kita lakukan tadi itu sumber data dari informan, baik dari wakil bupati dan juga tokoh-tokoh masyarakat yang ada di Kabupaten Lebak, dan tidak hanya dari pelaksana tetapi juga seluruh stakeholder yang terlibat, termasuk juga melakukan komunikasi dengan komunitas-komunitas yang ada di Kabupaten Lebak. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Pimpinan sidang. Terima kasih. Nah, saya tawarin minum ya nanti kelihatannya. Nanti aja Pak. Saudara Pramvenda, kebetulan saya juga adalah anggota tim promotor. Ya, kita sudah berdiskusi lama begitu ya. Nah, tapi sama seperti kedua tim promotor lainnya, saya juga ingin memastikan kepada sidang bahwa saudara ini layak sebagai seorang kandidat doktor. Saya punya 4 pertanyaan, tapi 3